kita melihat dengan cepat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8, saya akan baca satu ayat ini dan saudara-saudara perhatikan ayatnya dengan baik. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8, demikian sabda Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, saudara-saudara perhatikan sekali lagi, ayat ini ayat yang bisa didalami dengan berbagai wisdom, berbagai hikmat dari Tuhan, dan menemukan begitu betapa kayanya kebenaran di dalam ayat ini, saudara-saudara. Saudara-saudara perhatikan, tapi malam ini saya akan mengupas satu bagian yang amazing. Dan Allah sanggup, perhatikan, tolong digarisbawahi, Allah sanggup. Dan Allah sanggup melimpahkan, bukan meneteskan, tapi melimpahkan segala, katakan bersama saya, segala kasih karunia kepada kamu, kepada kamu, supaya kamu senantiasa, selalu, senantiasa berkecukupan. Amin. Saya perhatikan ya, berkecukupan, senantiasa berkecukupan, senantiasa berkecukupan, tidak mengenal musim, senantiasa berkecukupan, tidak mengenal situasi politik, senantiasa berkecukupan, tidak terpengaruh dengan kondisi global yang sekarang terjadi, krisis, global krisis. Senantiasa berkecukupan, perhatikan, di dalam segala sesuatu. Ini penegasan yang luar biasa. Di dalam segala sesuatu, dan malah, bukan cuma berkecukupan, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara perhatikan ya, ini kebenaran yang luar biasa. Nah, malam ini saudara-saudara, saya ingin kata kunci yang ada di sana yang perlu menjadi perhatian kita. Perhatikannya saudara, digambarkan di bawah, Allah melimpahkan segala kasih karunia, segala itu semua saudara-saudara, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tetapi kata kunci yang penting adalah Allah sanggup. Sebab semua itu rentetan kehebatan dan kedahsyatan itu tidak akan pernah kita alami, tidak akan pernah menjadi realita hidup kita kalau kita tidak punya Allah yang sanggup. Kalau kita punya Allah yang lemah, kalau kita punya Allah yang lemas, letoi dan lunglai, maka kita tidak akan pernah mengalami ada kelimpahan kasih karunia, berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah kita Allah yang lemah, Allah yang letoi dan lunglai, saudara-saudara. Tapi Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, sebelum saya mengajak saudara untuk dalam perjalanan, memasuki perjalanan dan menyelami pesan Tuhan lebih dalam, perhatikan saudara, biarlah kebenaran ini, satu kata ini terukir dalam di dalam pikiran dan hati kita, bahwa kita punya Allah yang sanggup. Kita bukan punya Allah yang lemah, tapi Allah kita adalah Allah yang sanggup. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya kita diminta oleh Tuhan untuk memilih, Tuhan berkata begini, hei Obed Batlayar, mintalah sesuatu
daripadaku. Dan percayalah aku sanggup untuk melakukannya bagimu. Tetapi hanya satu yang kamu boleh minta. Jadi tiba-tiba Tuhan ada di depan saya dan kemudian berkata, Obed Batlael anakku yang kukasihi, mintalah satu saja dan aku sanggup melakukannya bagimu. Aku sanggup mengabulkan doa dan permintaanmu. Nah, kalau pertanyaan itu datang kepada saya, datang kepada Bapak Ibu, datang kepada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini, pertanyaannya adalah apa yang akan kita minta dari Tuhan? Apa pergumulan kita yang akan kita sodorkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini pergumulanku, ini masalahku, dan aku percaya Engkau sanggup untuk menyelesaikan semua masalahku. Yes. Malam ini apa yang akan kita sodorkan dengan penuh keyakinan, dengan kepercayaan penuh bahwa Dia Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang Maha Sanggup. Apa yang akan kita sodorkan sebagai doa dan permintaan kita kepada Tuhan? Apakah saudara akan berkata begini, My Lord, Tuhanku, aku minta kepadamu, pulihkan rumah tanggaku yang kacau dan berantakan. Atau saudara berkata begini, Tuhan, ubah situasi ekonomiku. Ekonomiku lagi terjun bebas. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup untuk memulihkan ekonomiku. Bahkan akan terjadi financial breakthrough. Apakah itu yang menjadi doamu? Atau saudara berdoa dan berkata, Tuhan, anakku lagi keluar dan tidak tahu kemana rimbanya. Dan aku minta, pulangkan dia. Bawa dia pulang. Dan engkau percaya bahwa Tuhan sanggup. Sebab Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Atau engkau sedang ada dalam kondisi sakit, ada sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuhmu, dan dokter berkata, sorry, maafkan, kami sudah berupaya dengan berbagai kemampuan medis kami, tapi kayaknya kami gak mampu lagi untuk menolong suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, dan sebagainya. Lalu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini pergumulanku, sembuhkan mamaku, sembuhkan suamiku, sembuhkan papaku, sembuhkan anakku. Dan saudara percaya Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Atau saudara sedang berdoa dan berkata, Tuhan, uang memang aku butuh. Tuhan, aku butuh pekerjaan memang. Tapi sekarang yang sangat aku butuhkan adalah aku rindu punya pasangan hidup. Amin. Karena selama ini bertahun-tahun aku punya karunia jomblo. Dan aku minta kepadamu, ini pergumulanku, aku sodorkan, dan aku percaya tiba-tiba suddenly apa yang aku rindukan, ada nona cantik yang ada di depan. Haleluya. Atau ada si tampan, si ganteng yang ada di depan. Apa yang saudara dan saya kita akan sodorkan sebagai permintaan kita, dan kita datang dengan penuh keyakinan. Kita percaya Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup. Amen. Pendeta terbatas, pemerintah terbatas, bos kita terbatas, bos di tempat kerjamu terbatas, suamimu terbatas, orang tuamu terbatas. Hei, dengar coy, tapi kita punya Tuhan yang tak pernah terbatas. Kita punya Yesus yang tak pernah terbatas. Dia tidak pernah terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekitar kita. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu, dan Dia Allah yang sanggup menyelesaikan sampai tuntas. Haleluya. Saudara, kalau saya menyampaikan kebenaran ini, ketika Roh Kudus menyingkapkan kebenaran ini, hati saya bergelora, hati saya berkobar-kobar. Saya bangga punya Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Amen.
Saya bangga punya Allah yang ajaib, heran, dan tak terduga kedahsyatannya. Tapi footnote, catatan kaki yang saudara dan saya harus perhatikan. Look at me, lihat saya ke depan. Yang harus saudara dan saya perhatikan adalah apapun permintaan, apapun yang saudara minta, apapun yang saudara doakan, apapun pergumulanmu yang kau sodorkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia sanggup menyelesaikan pergumulanmu. Pertanyaannya adalah apakah kita dengan teratur? Ya, saudara-saudara catat ya, dengan teratur, dengan rajin, tiap-tiap hari membawa pergumulan kita itu di dalam doa kepada Tuhan. Apapun yang saudara minta kepada Tuhan dan saudara yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah saudara melakukannya, meminta kepada Tuhan dengan teratur, dengan rajin, tiap-tiap hari, dan saudara bawa kepada Tuhan di dalam doa. Dan ketika setiap hari saudara bawa di dalam doa, dan saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang pasti campur tangan dalam situasi. Ataukah saudara sudah melakukannya everyday, saudara berdoa, tetapi setelah saudara berdiri dari ruang doamu, saudara khawatir lagi dan saudara mulai resah dan gelisah. Adalah baik untuk kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan mau menolong kita. Perhatikan, tetapi kita juga harus percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Terima kasih buat amennya. Amen. Terima kasih buat amennya. Amen. Kalau engkau yakin, maka engkau akan mengalami kesanggupan Tuhan yang hebat. Amen. Saudara boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menolong kita. Tapi saudara juga harus percaya bahwa saudara dan saya, kita punya Tuhan yang maha sanggup. Nggak ada yang sukar bagi Dia. Amen. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amen. Dan biarlah keyakinan itu tertanam di dalam loh hatimu dan hatiku. Tertanam amat dalam di dalam hati kita. Dan kita percaya kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Daniel pasal 3 ayat 17. Lalu kita berkata Allah sanggup menyelamatkan 3 pengikut Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Obed-Batlayar dari perapian yang menyala-nyala. Katakan amin. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung tuangan yang dibuat Nebukadnezar. Sebab mereka punya Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Dan resikonya adalah mereka harus dibuang ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Orang-orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Obed-Batlayar. Amin. Oh, no, salah. Saya ralat. Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan Obed-Batlayar. Sebab pada waktu itu Obed-Batlayar belum lahir, saudara. Dan ketika mereka dilempar ke dalam dapur api, bukannya mereka mati, bahkan bau api pun tidak melekat pada baju mereka, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Amen. Itu impossible, itu mustahil bisa dilakukan, bahkan gak masuk logika kalau dipikir, saudara. Tapi itulah Allah kita. Amin. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 22. Ketika didapati bahwa Daniel seorang yang satu hari 3 kali dia datang dan menyembah kepada Tuhan, akibat imannya dia harus dilempar ke dalam gua singa. Singa yang sudah berhari-hari tidak makan, kelaparan, ganas. Dan seharusnya hari itu adalah santapan lezat karena ada Daniel yang datang. Tapi dengarkan saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang sanggup, yang dapat mengatupkan mulut-mulut singa yang ganas. Allah yang sanggup mengatupkan mulut-mulut orang yang jahat, yang merancang yang jahat kepadamu. Allah sanggup untuk mengatupkan mulut-mulut mereka. Terima kasih buat amin. Amin. Allah sanggup.
di dalam gua, bukan Daniel menjadi santapan, tapi Daniel justru menjadi kawan. Dia menjadi kawan daripada para singa. Dan dia nyanyi, Yesus kawan yang sejati. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Ayat sampai ayat 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Bapak Ibu Saudara akan baca saja. Khusus ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jadi Allah punya kuasa untuk melaksanakan. Allah berkuasa untuk melaksanakan atau melakukan apa yang Dia janjikan. Artinya tidak ada janji Tuhan yang bisa gagal. Semua janji Tuhan pasti akan terlaksana di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Sebanyak itulah keturunanmu. Tapi sampai tua renta enggak punya anak. Sarah 90 tahun enggak punya anak. Enggak masuk akal. Sorry, secara manusia itu sudah enggak mungkin. Udah mati haid. Enggak mungkin punya anak. Tapi enggak mungkin bagi manusia. Hei dengar, bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Allah bisa melakukan yang di nenek-nenek, di tete-tete, di opa-opa, dan oma-oma, ama, angkong, semua bisa Tuhan lakukan. Hati-hati, jangan sampai ama-ama tiba-tiba di masa COVID punya anak. Ya, saya lihat di masa COVID ini pernikahan begitu banyak. Ya, bahkan banyak orang yang dianugerahi anak di masa COVID. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak cemburu sih, saudara. Tapi saudara, perhatikan, ini nggak masuk logika, nggak masuk akal. Tapi memang Allah kita adalah Allah yang bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan, lebih dari akalmu yang kecil dan sempit, saudara. Efesus pasal 3 ayat 20 Alkitab berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Jadi kalau Tuhan bekerja lebih dari yang dapat kita pikirkan, memang itulah Tuhan kita. Kalau kita mampu untuk menyelami Tuhan itu, Tuhan kita lebih kecil dari otak kita, coy. Tapi memang karena Tuhan kita Tuhan yang lebih besar dari akal kita, lebih dari otak kita, makanya kadang-kala kita tidak mampu menyelami rencananya. Tapi yang pasti saudara dan saya harus percaya bahwa rencananya bagi kita, bagimu dan bagiku, rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih buat aminnya yang ada di rumah. Dia Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan bersama saya, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kalau dengan tangan pasti lebih mantap, coy. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Yang ada di rumah, ikuti saya. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan. Amin. Dan kita pikirkan. Saya akan dengan cepat saudara-saudara menyampaikan 3 kebenaran, 3 realita tentang Tuhan kita, supaya saudara dan saya makin tetap berdiri tegap, berdiri tegar di tengah badai, di tengah terpan badai. Saudara tetap berdiri tegap sebagai anak raja. Saudara harus tahu kebenaran ini. 3 kebenaran yang menunjukkan kesanggupan Allah kita. Number 1, Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Sekali lagi saudara, Allah kita, Allahmu dan Allahku adalah Allah yang berkuasa atas
Di dalam Yosua pasal 3 ayat 16, saudara-saudara, catat ya. Yosua pasal 3 ayat 16 dan Keluaran pasal 14 ayat 21. Allah memutuskan untuk membelah laut Teberau, membelah sungai Yordan. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Bahkan dulu sampai hari ini, bahkan sampai yang akan datang pun, nggak ada satupun kekuatan yang bisa membelah laut Teberau. Dan orang bisa berjalan di atas tanah yang kering. Tapi kalau Allah sudah memutuskan untuk melakukannya, maka pasti akan terjadi. Why? Sebab dia berkuasa atas alam semesta. Alam semesta itu ada di bawah tangannya, ada di bawah kuasanya, saudara. Satu kali ada seorang anak kecil membaca Alkitab di alun-alun kota. Ketika dia membaca Alkitab, tiba-tiba dia sampai pada cerita tentang laut Teberau, laut Kolsum, laut Merah dibelah oleh Tuhan, dan bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering. Dan tiba-tiba dia berteriak, haleluya. Kebetulan di dekat dia berjalan seorang pemuda SD. Apa tahu SD? Titelnya SD. SD artinya sok tahu. Orang Makassar bilang sok tahu. Pemuda ini berkata, Dek, kenapa kamu teriak haleluya? Kok kamu kegirangan banget? Iya kak, coba lihat. Ini Tuhanku, itu Tuhan yang hebat, kak. Lihat kak, ini Allahku, Tuhanku itu bisa membelah laut Teberau loh kak. Dan kemudian bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering, kak, hebat kak. Lalu ini pemuda SD dia berkata begini. Pemuda sok tahu, sotah, dia berkata begini, Dede, kamu jangan mau ditipu. Air laut di sungai, di laut Teberau, laut Kolsum, laut Merah pada waktu itu hanya setinggi telapak kaki, deh. Jadi jangan pikir itu airnya tinggi makanya bangsa Israel bisa jalan. Enggak. Pada waktu itu sekarang tinggi memang, tapi pada waktu itu, pada zaman itu airnya surut sampai ke telapak kaki, deh. Bukan? Baikkah kalau begitu? Lalu kemudian pemuda SD ini dia berjalan terus. Lalu tiba-tiba dia kaget, dia berhenti lagi sebab anak ini kemudian dia teriak lagi, haleluya. Lalu pemuda itu datang lagi dan bertanya, Dik, kenapa lagi kamu teriak haleluya? Kak, luar biasa loh kak. Waktu kakak cerita begitu kemudian kakak pergi, saya baca lagi ceritanya. Saya kagum loh kak. Bayangkan air cuma setinggi telapak kaki kak. Itu bisa membunuh semua tentara Mesir loh kak. Bisa menenggelamkan mereka semua loh kak. Hebat kak Tuhan kita kan. Cerita mau diputar-putar bagaimana, mau didesain bagaimana dengan kebohongan. Dengar baik, Allah kita adalah Allah yang sanggup menguasai alam semesta. Yang percaya katakan. Amen. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka ingin makan roti. Saya dulu waktu masih kecil ada di desa. Kalau pada waktu ujian, saya akan bangun pagi-pagi, saya cari embun yang ada di daun-daun. Saya ambil embun itu dan saya pakai lap muka katanya supaya tidak ngantuk katanya. Pada zaman itu saudara-saudara, bangsa Israel di padang gurun, mereka lapar, mereka ingin makan roti seperti yang mereka makan di Mesir. Tiba-tiba embun yang pagi hari datang, tiba-tiba Tuhan ubah embun itu. Embun itu kan dari air, saudara. Embun itu tiba-tiba dia mengembang jadi roti. Katakan bersama saya, amazing. Bayangkan embun itu bisa jadi roti. Dan waktu dimakan bukan terasa air, tapi yang dimakan embun itu terasa roti. Dahsyat Tuhan kita coba. Ya. Ketika mereka ingin makan daging, wah, kita di Mesir sekalipun kita jadi budak, tapi kita masih makan daging. Di padang gurun kita nggak makan daging. Saudara-saudara, makan sampai kenyang, sampai mau muntah. Tiba-tiba Tuhan perintahkan, hei burung puyuh, kumpul, datang ke coba perkemahan orang Israel. Burung puyuh datang, mereka makan sampai mereka mabok.
Sampai suaranya puyuh, puyuh, tidur ngorok, puyuh, puyuh. Lalu dia panggil istrinya, puyuh, panggil suaminya puyuh, karena makan puyuh, burung puyuh. Saudara perhatikan saudara, siapa yang bisa melakukan ini? Allah. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Allah yang kita punyai, hanya Allah yang kita miliki, yang menguasai seluruh alam semesta. Amin. Oh saudara, seharusnya saudara bangga punya Allah seperti Yesus. Ya. Di dalam perjanjian baru, kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kalau kita berkata, ketika murid-murid mereka sedang dalam pelayaran di Danau Galilea, tiba-tiba angin badai datang menerpa dan perahu mereka hampir tenggelam. Mereka ini ahli laut. Sebelum jadi pendeta saya pelaut, saudara-saudara, dan saya tahu kalau sudah ombak begitu, wah, amazing, dahsyat, luar biasa, saudara-saudara. Mereka udah berupaya dengan berbagai teknik dan ilmu, kemampuan sebagai seorang nelayan. Tapi pada akhirnya mereka berkata dan bangunkan Yesus. Yesus, engkau tidur, engkau tidak tahu kalau kita akan binasa. Saudara lihat, inilah kehebatan Tuhan. Tuhan cuma bangun, Tuhan Yesus cuma bangun dan berkata, hei, ombak, diam coy. Ombaknya gimana, saudara? Responnya, siap komandan. Tiba-tiba, kalau kita berkata tiba-tiba, laut itu menjadi teduh sekali. Bukan cuma teduh, penegasannya teduh sekali. Ombak badai menderu, tiba-tiba teduh sekali. Jadi kalau masalahmu yang bagaikan ombak, tiba-tiba kalau Yesus bertindak, teduh sekali. Katakan bersama saya, teduh sekali. Teduh sekali. Masalahku teduh sekali. Yosua pasal, kembali ke perjanjian lama, Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14, saudara catat saja. Saya cuma menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana kita punya Allah, kita memiliki Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ketika bangsa Israel memerlukan waktu yang panjang untuk bisa mengalahkan musuh mereka, saudara, tiba-tiba Tuhan hentikan matahari, berhenti, bulan tidak jalan, sehingga harinya panjang, dan bangsa Israel bisa mengalahkan musuhnya. Karena pada zaman dulu kalau udah malam perang harus berhenti. Makanya ada lagu itu, saudara. Saya waktu pergi ke Holy Land, ada lagu yang biasanya kita nyanyikan. Grup Indonesia suka menyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar, kecuali zaman Yosua. Perhatikan ya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar, kecuali zaman Yosua. Jadi matahari itu nggak pernah terlambat bersinar, nggak pernah terlambat untuk tenggelam, saudara. Tapi hanya zaman Yosua matahari bisa dihentikan. Jadi kalau matahari saja bisa dihentikan, saudara, apa yang sukar bagi Tuhan kita? Apa yang sulit bagi Yesus kita, saudara? Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ketika Musa frustasi. Kenapa dia frustasi? Sebab bangsa Israel mau melempari dia dengan batu. Sebab mereka sudah kehausan. Mereka minta air. Mereka kehausan. Musa datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata begini, tenang. Ambil tongkat itu, pukul di batu, di gunung Horeb, dan batu itu bisa mengeluarkan air. Saudara, coba saudara satu kali pergi ke Israel, cari bawa tongkat emas barangkali, dan sampai di sana di Gunung Sinai ada batu banyak, coba saudara pukul di batu, mungkin saja ada keluar air, saudara. Saya percaya bukan air yang keluar, tapi tongkatmu akan hancur, saudara. Tapi dengar,
Semua ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha sanggup. Dia sanggup dan dia mampu menguasai alam semesta. Dia berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudara, karena itu maka datanglah kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh keyakinan. Ketika engkau menghadapi pergumulan dan masalah, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, pertama, Allah sanggup, Allah berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, Allah berkuasa atas keadaan. Dia berkuasa atas keadaan. Allah berkuasa untuk mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin ada jalan keluar. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 5 saudara akan baca di sana, saudara ya. Ada banyak ayat yang sehari-hari ini saya buka kepada kita sekalian supaya kita makin mengenal pribadi Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 5. Alkitab menceritakan bahwa kemudian Petrus ditangkap karena imannya, karena dia memberitakan tentang Yesus. Dia ditangkap dan dipenjara, saudara, dijaga ketat. Tapi satu malam ketika jemaat sedang berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang menepuk bahu Petrus. Tus atau us, atau kalau orang mau bilang etus. Tiba-tiba rantainya terputus, belenggunya terputus, pintu penjara itu bisa terbuka, dan kemudian Petrus bisa berjalan, saudara. Saudara, ini gak masuk akal. Memang gak masuk akal, tapi tidak merusak akal. Itulah Tuhan kita, saudara. Itulah Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Dia sanggup berkuasa atas keadaan kita. Dia sanggup mengubah keadaanmu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Karena itu datanglah kepada Tuhan, naikkan doamu, sodorkan pergumulanmu kepada Tuhan, dan percayalah Dia Tuhan yang sanggup. Dia Allah 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 yang sanggup menyelesaikan pergumulanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa dan sanggup mengubah keadaan kita yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Dia yang bisa mengubah keadaan jalan buntu menjadi jalan keluar. Amen. Sebab Yesus adalah jawaban. Amen. Yesus adalah solusi bagi semua pergumulan kita. Yang percaya katakan amin. Solusinya bukan yang lain. Solusinya bukan orang siapapun. Solusinya hanya Yesus. Yesus jawaban dalam hidupku. Yang ketiga, yang terakhir, Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hati manusia. Pertama, berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, berkuasa atas keadaan. Ini di luar saudara. Dan yang ketiga, Dia berkuasa atas hati manusia. Allah berkuasa mengubah hati manusia. Keluaran pasal 3 sampai pasal 4. Allah berkuasa menjadikan Musa yang pemalu menjadi seorang pemberani. Seorang yang tidak punya percaya diri menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Yang berani menghadapi Firaun, yang berani di depan begitu banyak bangsa Israel. Allah berkuasa mengubah hati manusia. Allah berkuasa mengubah hati Firaun yang kejam, yang pada akhirnya dia mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Allah berkuasa mengubah hati Saulus, Algojo Saulus, yang sangat fanatik menjadi Rasul Paulus yang bersemangat sekali memberitakan tentang Yesus. Bayangkan dia pergi ke Damsyik itu untuk menangkap orang-orang pengikut Yesus, tapi tiba-tiba Allah mengubah hatinya. Saudara perhatikan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita.
Amin. Mungkin kita sedang berdoa agar Tuhan mengubah hati suami yang belum bertobat, istri yang cerewet, anak-anak yang tidak penurut, tetangga yang menjengkelkan, lawan bisnis yang selalu berniat jahat, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Hei saudara, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan sembuhannya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 6 Alkitab berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 88 Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah tidak berubah. Ia tidak menjadi tua dan kuat kuasanya tidak pernah susut. Yesaya 40 ayat 28 Alkitab berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sanggup menguasai alam semesta, kalau Tuhan bisa mengubah hati manusia dan mengubah keadaan di sekitar, percayalah Dia Allah yang sanggup mengabulkan setiap doa dan permohonan.